Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan topik pembahasan kami, yaitu mengenai pendidikan di masa Orde Baru yang dibagi menjadi 5 ide utama. Yang pertama yaitu KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Yang kedua adalah konsolidasi organisasi di awal masa Orde Baru. Yang ketiga arti lambang PGRI. Yang keempat, berdirinya YLP dan Wisma Guru. Dan yang terakhir, refleksi tentang masa depan PGRI. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Hakiki. Kesatuan Aksi Guru Indonesia merupakan wahana untuk menyatukan semua organisasi guru yang tadinya terkotak-kotak sebagai produk politik Orde Lama. KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya, yaitu KAGI Jaya, dan Jawa Barat, yaitu KP3, lalu terbentuk pula KAGI di berbagai provinsi lainnya. Tugas utama KAGI adalah A. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu PGRI Nonfak Sentral atau PKI, Serikat Kerja Pendidikan, dan PGTI. B. Menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI. C. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Kongres 10 PGRI direncanakan pada tahun 1965, namun tertunda hingga 2 kali. Pertama, pada bulan November 1965 dibatalkan karena adanya peristiwa G30S PKI. Kedua, pada bulan November 1966 dibatalkan karena adanya dualisme dalam kepemimpinan nasional dan kehidupan politik di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno yang secara de facto telah lumpuh kekuasaannya dengan Mayor Jenderal TNI Soeharto yang menjadi penjabat presiden pada saat itu. Hasil Kongres 10 di bidang umum dan politik adalah A. Memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera. B. Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966. C. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. D. Menolak manifesto politik atau manipol sebagai haluan negara. E. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. F. Semua lembaga negara yang ekstra konstitusional supaya segera dibubarkan. Selanjutnya, hasil Kongres 11 PGRI di bidang organisasi antara lain: A. Konsolidasi dan pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi pendidikan. B. Perubahan dan penyempurnaan AD atau ART PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. C. Istilah Panitera Umum diganti dengan Sekretaris Jenderal dan Panitera diganti dengan Sekretaris. D. Perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. E. Penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang hingga ranting. F. Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru. Dan yang terakhir, pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fastia Hayuning Tias. Terima kasih kepada rekan saya Febi Susanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsolidasi PGRI pada masa awal Orde Baru. Konsolidasi PGRI merupakan pembenahan akibat pengaruh PGRI Nonfak Sentral atau PKI sebelumnya dan masalah dualisme dalam kepemimpinan nasional. Pada tahun 1967, terjadi pertemuan sehari penuh di Sekolah Don Bosco Padang, utusan KAGI Sumatera Barat yang menyangkut tentang politik Orde Baru dari Ketua Umum PGRI, M.E. Subiadinata. Dilakukanlah serah terima jabatan Kepala Perwakilan P dan K di kediaman Gubernur Sumbar. Disaksikan Ketua Umum PB PGRI dan Ketua Periodik KAGI Pusat. Pada Juli tahun 1966, PGRI resmi menjadi anggota WCOTP dalam Kongres Guru Dunia di Seoul, Korea. Pada tahun 1969, tepatnya pada bulan April, PGRI Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Organisasi Guru. Dipanitiai Slamet I, wakil dari ARC WCOTP, dan H.M. Hidayat sebagai sekretaris.
PGRI dengan bantuan DTK dan Serikat Buruh Belanda diundang Trade Union Leader Course di Belanda selama 4 bulan. Kursus Angkatan 1 pada tahun 1969 dan kursus Angkatan 2 pada tahun 1970. Diketuai Dr. Andes M. Rusti Yunus, PGRI diundang pula oleh IFFTU atau The International Federation of Free Teachers Union dan EEC, European Economic Community, sekarang menjadi Uni Eropa, European Union, selama 1 minggu di Brussels, Belgia, dan seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Widianti. Terima kasih kepada rekan Fastia dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai arti lambang PGRI. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada ukuran, corak, dan warna bidang. Yang ketiga ada suluh berdiri tegak bercorak 4 garis, tegak dan datar berwarna kuning. Yang keempat ada nyala api dengan 5 sinar warna merah. Yang kelima ada 4 buku mengapit suluh. Yang keenam ada warna dasar tengah hijau. Arti dari keseluruhan lambang, guru Indonesia dengan itikat dan kesadaran pengabdian yang murni dengan segala keberanian, keluruhan jiwa dan kasih sayang senantiasa menunaikan dharma baktinya kepada negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi. Penggunaannya, 1. Sebagai lambang atau lencana. Yang kedua, sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan. Yang ketiga, ada dipancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara atau pertemuan organisasi atau pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh PGRI. Dan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan Putri Febrianti. Terima kasih kepada rekan Putri Nurdianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berdirinya YLP PGRI dan Wisma Guru. Kongres 14 PGRI pada tanggal 26 sampai 30 Juni 1979 di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting, yaitu mengenai pendirian Wisma Guru. Untuk mewujudkannya, mulai Januari 1980, setiap anggota PGRI dihimbau untuk menyumbang Rp1.000. Direncanakan Wisma Guru yang terletak di Jalan Tanah Abang 3, nomor 24, Jakarta Pusat ini sekaligus akan menjadi kantor PB PGRI yang dilengkapi dengan ruang pertemuan, perpustakaan, kamar pondokan, dan sebagainya. Sampai dengan akhir tahun 1979, belum ada pembinaan yang terarah secara nasional terhadap sekolah-sekolah tersebut. Sehingga peraturan tentang pengelolaan dan pembinaannya pun sangat beraneka ragam. PB PGRI membentuk YPLP PGRI dengan akta notaris Muhammad Ali nomor 21 tanggal 31 Maret 1980 yang berlaku sejak 1 Januari 1980 dengan surat keputusan PB PGRI nomor 951 SKPB 14 1980 tanggal 10 Oktober 1980 diangkat pengurus pusat YPLP PGRI yang pertama. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan pula tugas pokok YPLP PGRI, yaitu melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PB PGRI. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Esa Yuda. Oke, terima kasih kepada Putri Febrianti. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi masa depan PGRI. Nah, di sini PGRI sebagai guru tercermin dalam 3 bentuk. Yang pertama itu tentang gagasan, tentang pemikiran mereka, pemikiran kita sebagai guru-guru Indonesia. Yang kedua tentang pengaplikasian dari konsep tersebut. Dan ketiga adalah sikap profesionalitas kita sebagai guru yang ada di Indonesia. Untuk masa depan dan sekarang, mungkin PGRI itu lebih mengedepankan tentang kualitatif daripada kuantitatif, karena untuk sekarang guru-guru itu sudah terlalu banyak seperti itu, sedangkan kualitas mereka itu masih kurang. Untuk
pengajar. Jadi diharapkan untuk masa depan nanti guru-guru di setiap regional itu sering bertemu lah, sering diskusi bareng, sering bertemu bareng, bertukar cerita antar sekolah seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.